Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta yang sayang, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pada sore hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara online maupun offline dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan pendidikan anak yang disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adab Sibyan yang seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Idris Enggar Suprantara hafizahullah ta'ala. Baik, tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan mengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Dan alhamdulillah terhadir bersama kita di Mushola At-Tarbiyah Al-Ustaz Abu Idris Enggar Suprantara hafizahullah. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyihil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu sayang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita kembali dipertemukan oleh Allah taala di dalam kesempatan yang sangat berbahagia di mana diterangkan bahwa salah satu dari faedah ihsan yaitu ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak mampu maka Dia Allah Ta'ala maha melihatmu, di mana di antara faedahnya itu seorang itu akan merasa bahagia, demikian pula senang dengan ibadah. Artinya di saat seorang menjalankan perintah Allah, ya, ini dia akan merasa senang, merasa bahagia, baik dari awalnya maupun di tengahnya serta di bagian akhirnya. Dan kita tahu hal tersebut dimaklumi kalau seorang dia senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan bahwa orang tersebut adalah orang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah itu yang perlu untuk diketahui adalah hendatnya dari ibadah itu sendiri, ya, ataupun aturan dari ibadah itu sendiri yang datang dari Allah dan Rasulnya, bukan melihat manusia seperti melihat banyaknya yang datang ataupun sedikitnya yang datang. Itu akan membuat lelah di dalam ibadah. Tapi kalau kita melihat ibadah itu, hendaknya ibadah itu sendiri adalah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Suluknya, perjalanannya adalah dalam rangka untuk menghamba kepada Allah, maka yang akan didapat itu adalah ketulusan. Dan kalau sudah tulus itu berlaku padanya kenikmatan yang luar biasa. Di sore ini kita akan melanjutkan masih pada bab tambahan sebelum kita menginjak bab keempat, yaitu seputar masalah al-mukafa'ah, ya, wal ukubah, ya. Al-mukafa'atu wal ukubatu, yaitu pemberian atau penghargaan dan hukuman. Dan dimaklumi bahwa didahulukan di dalam memberikan tarbiyah ataupun pendidikan itu adalah justru memberikan mukafa'ah, ya, mukafa'at, ya, berbagai macam
penghargaan, pemuliaan, dan yang semisalnya. Telah berlalu pasal yang ketiga, sehingga kita menginjak pada pasal keempat, yaitu doa. Ya, berdoa sudah ya. Nah, kita menginjak pada yang keempat. Keempat sudah mendoakan, kelima berarti. Tapi kita tidak membahas di yang ada di buku kalian ya. Tapi kita akan tambahkan bahwa yang ada yang terlewat yaitu lauhatu syaraf ya. Yaitu papan untuk pengumuman ya. Artinya di sini termasuk dari perkara yang bagus diberikan ataupun ditampilkan di sekolah itu adanya papan pengumuman. Dan di situ papan pengumuman itu memang papan yang disediakan untuk bisa di situ ditaruh ya murid-murid yang punya entah nilai bagus, kedisiplinan bagus ya, itu dicantumkan di situ. Dan tidak perlu untuk dicantumkan di situ adalah murid-murid yang jelek, misalnya kayak yang terlambat ya, yang suka terlambat, itu tidak perlu untuk ditampilkan, atau yang sering nakal gitu loh. Nah, itu tidak perlu untuk ditampilkan. Tapi yang ditampilkan itu misalnya anak yang rajin ya, dari berbagai sisi itu loh. Mungkin dari sisi nilai gitu, anak-anak yang nilainya bagus, kelas 1 ini, kelas 2 ini, kelas 3 ini, kelas 4 ini, kelas 5 ini, kelas 6 ini. Kemudian kalau anak-anak yang nilainya bukan nilai bagus tapi kerapiannya bagus, seragamnya bagus gitu. Karena yang namanya anak-anak itu kadang belajar itu pakaiannya ada yang sobek sana, sobek sini ya. Ya, karena apalagi kalau anak tersebut anak laki-laki udah ya, ya itu perlu ya. Dan itu yang ditampilkan di situ hal-hal yang memang mendukung belajar, atau yang hal-hal yang memang dari dat belajar itu sendiri gitu loh ya, belajar itu sendiri. Nah, ini perlu untuk seorang guru ya, seorang guru untuk dia cerdas di dalam mengamati dari murid-muridnya ya. Itu bisa ditekniskan dengan perwali kelasnya. Nah, papan itu bisa dibaca oleh anak-anak maupun guru-guru, demikian pula wali murid, sehingga di situ ada istilahnya, ada progres gitu loh. Progresnya itu bisa terlihat gitu loh murid itu ya. Misalnya di sekolah itu dikasih peraturan pakai peci gitu loh, dikasih peraturan misalnya seragamnya ini, maka siapa yang seragamnya paling bagus. Dan yang paling bagus itu tidak mengapa setiap pekan misalnya ada hadiah gitu, tidak apa-apa. Hadiahnya nggak usah yang mahal-mahal ya. Hadiahnya belikan buku, atau kasih pensil, atau kasih apa gitu loh, atau buah ya, buah rambutan 3 saja misalnya, atau 2, itu udah seneng sekali anak-anak itu ya. Nah ya, itu akan menjadikan nanti perhatian dari anak-anak itu ke arah perhatian yang baik. Oh, dia nomor 1 dalam ini. Sehingga konsep secara urfiahnya itu, konsep mendasar di dalam cara berpikir mereka itu ke arah berpikir yang bagus terus gitu. Bagus terus, suasananya itu suasana bagus gitu. Pembicaraan di ibu-ibu misalnya yang ngantar sekolah, atau bapak-bapak ngantar sekolah, oh ini rajin gitu. Nanti kalau di rumah anaknya, mbok ya kamu itu kayak itu loh, kemarin, minggu kemarin juara 1 di dalam hal seragam misalnya kayak gitu. Itu tidak mengapa, ditempelkan ya,
Coba kalau kita lihat ya, anak-anak itu misalnya ba'dal asar kemudian mandi gitu, mandi itu mandi misalnya dia habis mandi itu sudah pakai seragam TPA, mesti bayangannya mau belajar TPA, seperti itu sudah otomatis. Tapi kalau misalnya pakai seragam tertentu, oh ini mau ke main odong-odong gitu. Jadi beda-beda gitu loh. Nah, itu akan membentuk konsep berpikir gitu loh. Dari sejak kecil anak-anak sudah terbentuk, kalau seperti ini saya mau belajar. Saya mau belajar. Nah, kalau ada anak kecil misalnya ya, anak kecil itu biasanya kalau pergi kemudian bawa plastik kresek, itu biasanya cuma mau dolan gitu loh. Mungkin di situ ada apa mainan atau plastik kresek. Tapi kalau mau sekolah pakai plastik kresek kayaknya tidak mungkin. Ya ada, saya pernah lihat ada seorang murid SD itu sekolah pakai plastik kresek itu pernah gitu loh. Ya, tapi itu bisa dikatakan aneh, hal yang aneh di pandangan di tengah teman-temannya. Tapi tentunya itu ditinjau, mungkin karena miskin tidak punya tas juga bisa. Nah, makanya ibunya Imam Malik pada waktu melihat Imam Malik mau belajar, itu disuruh ganti pakaian dulu. Ya, sehingga pakaiannya itu pakaian penuntut ilmu. Pakaian penuntut ilmu. Ya. Dikenal di situ orang berpakaian seperti itu murid. Ya. Nah, dan itu juga termasuk penting, bukan cuma hal seperti itu bukan dari si murid ya, di guru juga. Ya. Kalau guru mau ngajar itu kenapa kemudian pakai seragam itu? Penting ada seragam itu. Apalagi kalau seragamnya itu dikenal itu seragam guru. Itu nanti nggak mungkin keluyuran di warung koboi gitu. Kalau keluyuran ketahuan, ini guru kok dolane nang warung koboi terus ling ngajar kapan kan gitu. Jadi ada uruf-uruf yang dimaklumi. Ya, uruf-uruf yang dimaklumi. Makanya pakaian itu pengaruhnya besar sekali ya. Ya, pengaruh pakaian itu besar sekali. Ya, kalau ada orang pakaian ngaji, misalnya pakaiannya itu pakai pakaian kajian, kok dia kemudian di situ ada pentas dangdut, kan tidak mungkin untuk mampir gitu. Tapi kalau pakaiannya bisa untuk, oh pakaiannya kayak yang lain yang nonton di situ, terkadang bisa tergoda untuk mampir gitu. Tapi kalau pakaiannya adalah pakaian yang sunnah, pakaian yang di situ menunjukkan identitas seorang yang beriman, demikian pula menandakan bagi orang yang beriman ataupun bertakwa dan yang semisalnya, dia nggak akan ke situ. Ya, wallahu taala alam. Jadi di situ bahkan pengumuman itu untuk menyebut nama-nama orang-orang yang mulia gitu loh. Itu dikasih pengumuman. Ini yang bagus, sepekan sekali. Ini yang bagus pakaiannya, ini yang tidak terlambat, yang paling rajin di dalam misalnya di dalam menunaikan jadwal ya. piket siapa ya, itu dikasih seperti itu. Dan tidak mengapa kalau di situ misalnya ada anak yang punya kemampuan, alumni yang punya kemampuan. Wah, anak ini lulus 13 juz, namanya saja lulus SD tapi 13 juz gitu. Itu sudah Masya Allah gitu ya, Masya Allah. Terlepas memang sebenarnya bukan cuma peran gurunya, tapi memang di rumah sudah punya hafalan banyak, tidak masalah gitu loh, tidak ada masalah ya. Dulu ada seorang santri itu lulus SD sudah hafalan 18 juz gitu. Itu kalau ditaruh di papan pengumuman, nah SD 18 juz, itu tambah mantap nanti. Wali santri baru jemput, Masya Allah ada yang segitu gitu. Dia punya harapan gitu. Ya, punya harapan. Ternyata ini SD, tapi kok seperti pondok gitu loh. Bisa santrinya ada yang seperti itu. Itu perlu. Ya, di universitas, di sekolah itu biasanya akan disebut atau akan istilahnya tampilkan alumni yang punya keberhasilan besar. Ya, sehingga itu bisa menjadi mengangkat nama baik daripada
sekolah, marwah itu menjadi tinggi, tempat belajar menjadi punya kedudukan tinggi. Itu adalah hal yang dimaklumi gitu loh. Seperti misalnya ya majelisnya Imam Bukhari itu, terangkat menjadi tinggi selain dari kedudukan beliau. Yang kedua adalah karena alumninya Imam Bukhari itu Imam Muslim. Jadi Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari gitu loh, sampai menjadi seorang imam seperti itu. Ya, itu perlu gitu loh ya, sekolah gitu. Kadang kalau hanya sekedar mengeluarkan lulus selesai, bisa untuk didata, ditaruh di papan ini, lauhatus syaraf, papan pengumuman, dan itu bisa dicantumkan di dalam di dalam brosur-brosur ya, yang itu akan menjadikan orang itu semangat untuk belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang belajar di situ tambah semangat, tambah pede gitu loh. Tambah semangat juga tambah pede. Ya. Sisi-sisinya ya seperti yang tadi telah dijelaskan ya. Kemudian yang kelima, seperti pasal kalian kalau di tempat ini beda di kitab aslinya itu. Pasal yaitu menyampaikan pandangan ataupun ucapan baik pada saat murid berbuat baik. Itu al-istihsan. Ya, al-istihsan. Yaitu inda su'udi ahadit tulab. Ya. Lisarki darsin au ilqai mahfudotin au khili mas'alatin au tasmi'i suratin minal Qur'an fa'alal muallim an yurabbita ala katfi ya, ala kanfi bukan kata, ala kanfi talib idza ahsana tasji'an lahu qailan barakallahu fiik ya. Jadi pada saat ada salah satu dari murid itu maju ya, maju ke kelas ya, ke bagian soft atau ke kelas ya, di dalam kelas ya, untuk menjelaskan pelajaran. Artinya dia misalnya dikasih tugas, maksudnya ini dia maju, atau dalam menyampaikan hafalan, atau di dalam memberikan solusi jawaban pertanyaan, atau di dalam memperdengarkan bacaan dari Al-Quran. Menjadi tugas seorang pengajar itu untuk menetapkan ya, apa istilahnya, untuk menetapkan dengan pujian dan yang semisalnya kepada murid yang berprestasi ya, dalam rangka untuk mendorong dia dengan mengucapkan barakallahu fiik gitu. Ingat ya, ucapan barakallahu fiik itu adalah ucapan yang bisa menutup celah ain. Makanya kalau ada murid yang pinter, kadang kita takjub, itu jangan kemudian pinter tenan kowe gitu loh, itu gak bagus. Karena ucapan seperti itu terkadang ucapannya bagus, tetapi jiwanya terkadang ada unsur hasad, dan itu bisa muncul kalau pada saat dia mengucapkan bentuk seperti itu, tapi dalam hatinya ada unsur seperti itu bisa mengenai siapapun loh. Dalam hatinya hasad itu terkena namanya ain. Sampai ada seorang sahabat itu sedang mandi, ceritanya sedang mandi. Kan mandi itu biasanya kan bagian pundaknya kan dibuka loh laki-laki, tapi bagian perut ke bawah itu kan basah-basahan, itu mandi di tempat umum ya gitu. Nah, suatu saat ada seorang sahabat tuh punggungnya itu sangat putih, sampai putihnya itu menjadikan lelaki lainnya itu memuji gitu, bahwa dia mengatakan bahwa dia belum pernah melihat punggung seorang perawan yang lebih putih daripada punggung ini gitu. Tahu-tahu begitu dipuji langsung jatuh gitu. Terus dia seperti membungkuk, memegang perutnya sampai hampir kan itu kan tempat itu kan ada airnya, hampir terjatuh kayak tenggelam, kemudian ditahan. Sakitnya itu tidak berhenti-henti. Kemudian hal ini dibawa kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Tidak ada yang bisa mengkhabarkan tentang sebab penyakit ini. Maka kemudian Nabi bertanya, sebelum ini siapa yang berkata? Apa ada di antara kalian yang mengucapkan ucapan? Maka waktu itu benar ada salah satu orang yang mengucapkan ucapan tadi. Kemudian Nabi SAW minta untuk dia berwudu dengan bekas air wudunya itu kemudian digunakan untuk memandikan orang yang kena ain dari dirinya tersebut. Ini menunjukkan semata-mata memuji itu hati-hati. Yang bisa menutup celah terjadinya ain itu pada diri kita itu ucapan doa barokah. Misalnya ada anak pinter, cerdasnya, IQ-nya 150 misalnya, barokallahu fik. Bukan mengatakan pinter tenan gue iso hilang dari 120 gitu. Ya, kalau kena musibah. Dan ini kenyataan seperti ini kadang terjadi, walaupun kita tidak bisa memastikan ya setiap orang itu kemudian punya hasad. Tapi kenyataan berapa banyak orang yang karena saking cantiknya, saking kayanya, sakingnya pokoknya gitu, ya tampaknya, kemudian dia mengalami musibah yang luar biasa. Ya, musibah yang luar biasa. Sampai dirinya kadang mengalami sesuatu yang sehingga dia ingin bunuh diri, ingin seperti itu. Sehingga ada seorang syekh ini kisah nyata, seorang syekh ini, dia itu umur sudah 80 tahun atau menjelang itu. Membaca Quran itu dari mushaf yang kecil itu masih bisa. Suatu saat ada tamu ini takjub sekali gitu, tapi tidak berdoa untuk doa barokah juga enggak. Dia hanya takjub. Begitu pulang, syekh ini yang sudah sepuh ini setelah itu enggak bisa membaca dari mushaf yang kecil itu. Akhirnya dicarilah orang yang tadi bertamu, tapi tidak kedapatan. Makanya di sini penting ya, ada dua sisi. Pertama, dari orang yang melihat, itu hendaklah dia memundoakan barokah, ini yang pertama. Atau bagi orang yang dia mendapatkan kenikmatan, dia punya kenikmatan itu, dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Dua pemilik kebun, yang satu hijau ruyu itu, artinya hijau ruyu itu maksudnya begitu begitu suburnya kebunnya. Yang satu biasa-biasa. Yang kebunnya subur, dia menghina orang yang punya kebunnya kurang dari satunya. Sampai di waktu pagi hari Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ya, maka Allah kemudian mengkhabarkan tentang lelaki satunya. Kenapa kamu tidak katakan Masya Allah la quwata illa billah? Ya, artinya di situ bahwa ucapan Masya Allah itu bisa menutup celah terjadinya ain. Dan orang itu kalau punya kelebihan itu memang tidak usah diceritakan gitu. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan barang siapa yang ingin untuk berhasil di dalam sesuatu yang diinginkannya dari satu kenikmatan, ya, hendaklah dia jaga dengan dengan kitman, dengan disembunyikan. Karena setiap nikmat itu padanya ada yang hasad. Ya, kalau kenikmatannya umum dan dimaklumi, banyak orang juga merasakan, tidak ada masalah. Tapi terkadang kenikmatan yang benar-benar berbeda dengan yang lainnya itu jadi beda urusannya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, tatkala beliau bermimpi ya, bahwa ada 12 bintang yang bersujud, apa yang dipesankan oleh Nabi Yakub, tidak boleh untuk diceritakan kepada saudara-saudaranya. Juga tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf ingin masuk ke Baitul Maqdis, bukan ke Baitul Maqdis, mau masuk ke kota di mana Nabi Yusuf itu ada di sana.
Ya, Nabi Yusuf ada di sana, yaitu di Mesir. Maka di saat itu pesan dari Nabi Yakub untuk masuk itu dari pintu-pintu berbeda. Pintu-pintu berbeda. Karena putra Nabi Yakub itu semua tampan ya. Itu nanti kalau masuk bareng-bareng, wah itu akan terjadi fitnah. Bisa kena ain. Fitnah kena ain. Ya. Makanya jangan heran ya kalau apalagi kalau yang melihat wanita ya, wanita lihat orang sekarang anak-anak muda itu SMP SMA itu lihat Korea itu dan jerit-jerit gitu loh, kan gitu nyatanya kayak gitu, jerit-jerit gitu loh ya. Itu baru kelasnya Korea gitu. Walaupun kita nggak memuji hal-hal yang seperti itu, karena sebenarnya hal seperti itu adalah hal yang bukan menjadi maksud utama di dalam kita hidup di dunia ini. Tapi yang jelas sebuah kenikmatan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam perkara ini adalah kalau anak cerdas, sudah biasa saja, barakallahu fiik. Doakan dengan keberkahan. Doakan dengan keberkahan. Kalau memang punya kecintaan yang tulus, ya jangan dipuji-puji. Kalau dipuji-puji berlebihan itu biasanya nggak lama langsung redup, jatuh gitu loh. Biasanya kayak gitu. Apakah itu semata-mata itu langsung jatuh? Bisa jadi karena ain juga mungkin. Coba kalian lihat kebiasaan media massa itu ngeri sekali. Kalau ada sesuatu kebaikan memujinya setinggi langit. Begitu jatuh mbleseknya ya sak pole gitu loh. Itu media massa. Apalagi komentarnya media massa. Komentarnya juga lebih dahsyat lagi. Ya. Yang mana kalau sudah komentar kecekel polisi, ditangkap karena UU ITE baru nangis gitu loh. Sebelumnya kalau ngomong, wah ngerinya luar biasa. Ya. Waliyatubillah. Kita hendaknya punya perhatian dalam masalah seperti ini. Jadi seperti itu, idza ahsana tasyi'an lahu qailan barakallahu fik, ya. Ya itu. Makanya para ulama kalau ketemu dengan muridnya yang itu rata-rata mengucapkan barakallahu fik itu sering sekali. Kita kalau pas bicara ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol dengan guru-guru itu biasanya seperti itu, barakallahu fik. Ini ngomong-ngobrol lagi barakallahu fik. Kadang di sela-sela itu dia mengucapkan itu. Ya. Ucapkan itu. Kemudian al-i'dad yang ke-6, pasal 6, al-i'dad. I'dad itu maksudnya adalah ikut menjadi bagiannya, menganggap menjadi bagiannya, ya. Jadi menjadikan pengajar bagian dari mereka, ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ansor, beliau mengatakan laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansor. Laulal hijratu, jikalau tidak karena hijrah, niscaya aku ini akan menjadi salah satu orang bagian dari Ansor, ya. Saya pernah lihat itu ada salah satu pengajar ya, kemudian melihat ada salah satu muridnya itu punya kesenangan satu jenis mainan gitu loh. Tapi mainan itu mainan yang bagus, yang diperbolehkan dalam syariat, bahkan dianjurkan. Kemudian dia menceritakan ahwal diri dan keluarganya. Saya dulu seperti itu gitu. Sehingga murid ini merasa dekat gitu loh. Ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansor. Andaikan tidak karena hijrah, niscaya benar-benar aku akan menjadi bagian dari orang Ansor. Berarti kan orang Ansor hatinya langsung merasa besar. Nah, ya. Kalau di praktek-praktek belajar seperti ini misalnya kalian sedang mengajar misalnya satu putranya ya. Belajar itu ternyata kadang anak semangat, kadang nggak semangat, ya, nggak semangat. Kemudian pas nggak semangat itu mau diarahkan supaya semangat, itu dia bisa bercerita. Dulu ibu pernah belajar seperti ini.
kemudian seperti ini sama guru ibu di gini anak. Nah, sekarang kita main. Itu akan menjadikan ada apa? Ada perasaan senasib. Dan itu tidak cuma kita yang diberlakukan seperti itu, bahkan Nabi dan para sahabat. Contohnya apa? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu disebutkan gitu loh. Perintah puasa. Sebagaimana orang dulu juga diperintah gitu loh. Artinya dijadikan bahwa kalian itu bagian dari orang-orang seperti itu juga gitu loh. Mereka bagian kalian, kalian bagian dari mereka. Dan mereka orang-orang yang dulu itu sudah berhasil menjalankan puasa, menjalankan taat kepada Allah, itu sudah berhasil gitu loh. Sehingga itu akan menambah semangat untuk mengikuti kebaikan. Ya, mengikuti kebaikan. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, tentu beliau mengatakan lakuntumi imro'an minal ansor, itu kedudukannya tidak mungkin sama dengan orang ansor. Nabi adalah nabi gitu loh. Rasul, beliau adalah utusan Allah. Namun dengan diucapkan seperti itu benar-benar apa? Ya, sahabatnya akan merasa semangat, merasa dihormati, merasa dimuliakan. Ya, wallahu taala alam. Ya. Kemudian di antara mukafaah yang lain adalah berwasiat. Ya, wasiat. Biasanya orang yang diwasiati itu punya kedudukan. Entah kemudian karena kekerabatan, karena yang lainnya. Ya. Dan biasa seorang murid itu kadang merasa berbangga dengan murid yang lain kalau dia dapat pesan khusus dari gurunya. Sedangkan gurunya itu sedangkan yang lain tidak dapat itu. Ya, tidak dapat. Ya. Ya. Makanya kalau kita lihat ya, ada di antara sahabat yang dapat wasiat secara khusus seperti Abu Dar Al-Ghifari, kemudian Abu Darda, kemudian Abu Hurairah. Dan di dalam wasiat-wasiat itu ada kekhususan yang tidak berlaku untuk yang lain. Contoh misalnya, di antara wasiat Nabi kepada Abu Hurairah itu untuk witir sebelum tidur. Padahal secara hukum kan witir sebelum tidur atau witir setelah tidur, maksudnya sudah bangun malam, itu kan boleh saja gitu. Tapi khusus Abu Hurairah sampai diwasiatkan. Kenapa? Karena keadaan dari Abu Hurairah itu menjaga hafalan hadis. Menjaga hafalan itu biasanya sampai malam, capek, kelelahan, kemudian sholat witir sebelum tidur, baru setelah itu tidur. Naam. Terkadang pula ada ilmu yang kemudian hal itu sifatnya diwasiatkan kepada sebagian sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwa dia menyampaikan wasiat itu ada bentuk pemuliaan kepada murid gitu loh. Bentuk pemuliaan kepada murid. Ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah menemani murid. Al-musahabah. Yastati wal muallimu an yashaba wa yurafiqa tulaba alladzina yuridu mukafa'atahum fi dhahabihi ma'ahum ilal masjid. Seorang guru ya, itu mampu untuk menemani dan bergaul dengan murid-muridnya ya, yang mana dia bisa untuk berniat memberikan penghormatan kepada mereka di saat dia pergi bersama mereka ke masjid misalnya. Jadi misalnya ada murid mau ke masjid atau murid mau membantu temannya ya,
menolong temannya. Hal-hal yang baik seperti itu layak untuk ditemani. Makanya bagus di dalam sebuah lembaga itu bikin acara namanya bakti sosial misalnya. Bakti sosial misalnya membersihkan selokan, bersihkan ini, bersihkan itu, ditemani oleh gurunya. Dia bersihkan. Lebih-lebih nanti murid yang memang paling rajin gitu loh. Paling rajin ya. Itu tidak cuma anak-anak, dewasa aja seneng kok gitu. Ya misalnya saya masih ingat dulu waktu santri itu, waktu mengerjakan banyak pekerjaan untuk benahi got apa gitu, tempat-tempat ini mesti ustadz nemeni gitu loh. Dan ustadz nemeni di situ juga ikut noto gitu loh, ikut misalnya kayak noto konblok juga ikut noto konblok, walaupun beliau sambil ngomong anak gitu loh. Dan diam-diam beliau kadang nanti sudah kalau ada bakul burju atau bakul lopo gitu loh, itu atau jualan susu gitu, itu nanti udah dipesen, suruh itu bagikan santri-santri yang sedang bersih-bersih itu. Ya, kita kadang dapati seperti itu. Kadang beliau beli atau kadang istrinya masakkan dan yang lain sebagainya. Dan itu menjadikan apa? Kita merasa dekat, merasa disayangi gitu loh, bersama-sama dan yang lain sebagainya ya. Naam ya. Ini terjadi pada Nabi alaihi salatu wasallam pada saat beliau memboncengkan Mu'ad bin Jabal dan bertanya tentang apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh seorang guru melebihkan murid yang lainnya karena maslahah umat. Ya, Nabi waktu itu mengendarai himar itu keledai. Itu Nabi yang jadi sopir, Mu'ad bin Jabal di belakangnya. Yang pernah diboncengkan Mu'ad bin Jabal pernah. Selain Mu'ad bin Jabal yang pernah diboncengkan siapa? Ibnu Abbas pernah. Sahabat-sahabat pernah diboncengkan juga. Padahal Nabi itu alaihi salatu wasallam biasanya itu beliau justru bonceng. Beliau itu punya istilahnya penunggang kendaraan, beliau itu punya petugasnya, bahasa kita sopir itu punya. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu beliau yang jadi sopir dalam rangka untuk mengajari. Ini ada tarbiyah bahwa seorang guru itu hendaknya walaupun muridnya itu yang dididik untuk tawaduk ya, merendahkan hatinya, tetap guru juga jangan sampai hilang rendah hatinya. Jangan sampai hilang ininya. Jangan sampai hilang kasih sayangnya. Ya. Sehingga ada salah satu ulama itu ya, dia punya murid. Murid itu Masya Allah. Kealimannya itu kemudian melampaui gurunya. Sampai suatu saat karena murid itu sudah sampai tingkat ulama, punya karya tulis. Kemudian suatu saat gurunya minta untuk dia ngajar di situ, di lembaga di situ, semacam jamiah universitas. Akhirnya gurunya itu ikut duduk gitu loh. Muridnya kan malu, tidak mau gitu, menghindar terus dan mengatakan, hak saya di sini adalah duduk di hadapan kamu. Kamu duduk di tempat yang tinggi itu. Nah, padahal itu muridnya. Karena apa? Memuliakan memuliakan ilmu yang dia punyai. Nah, ini menunjukkan guru juga punya sifat tawaduk yang luar biasa. Ya, tawaduk. Nah, makanya tawaduknya seorang guru itu kadang bisa menjadikan guru itu terangkat. Guru itu terangkat karena keberadaan muridnya. Walaupun muridnya mungkin kedudukannya lebih tinggi, tapi pahalanya ngalir terus sama gurunya, kan gitu. Seperti tawaduknya Imam Syafi'i itu kan sering dicela oleh ada satu ulama yang nggak suka sama Imam Syafi'i. Dia cela terus tentang masalah ini, masalah itu gitu. Tapi Imam Syafi'i dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang murid, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Yang mana ilmu beliau itu
sudah cukup untuk membantah orang-orang yang suka mencela Imam Syafi'i atau mencerca Imam Syafi'i. Ya. Karena Imam Ahmad bin Hambal itu Masya Allah ya, secara keilmuan. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah ya, dulu terjadi di zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya murid namanya Musaddad. Musaddad itu artinya Musaddad itu orang yang diluruskan, diberi petunjuk oleh Allah. Karena cerdasnya itu kemudian Imam Bukhari memuji bahwa keadaan Musaddad itu seperti namanya. Artinya seperti namanya. Ya. Dipuji. Wallahu taala alam. Ya. Kemudian pasal ke selanjutnya setelah musahabah yaitu tausiyatu ahli thalib, yaitu memberikan wasiat kepada keluarga murid. Artinya pada saat anak-anak didik itu mendapatkan perkembangan ataupun kurang berkembang, maka guru dia membuka istilahnya memberikan pelaporan terhadap perkembangan anak. Makanya ada buku namanya buku hubungan wali santri sama sekolah itu buku apa ya namanya, saya buku hubung atau saya nggak tahu lah buku apa gitu, yang mana perkembangan hariannya itu ada, dan di situ seorang guru hendaknya menyampaikan ucapan-ucapan bagus, karena ucapan bagus itu optimis. Jangan sampai ada unsur celaan walaupun murid itu berkurang kemampuannya. Ya, misalnya seperti ini. Oh ini sekarang baru sampai sini, mudah-mudahan diberi kesabaran untuk tetap istiqomah dan tetap rajin belajar gitu. Jangan mengatakan putri ibu sekarang bodoh. Ya gitu, ini guru, ini yang bodoh gurunya gitu loh. Karena belajar itu kondisinya seperti apapun itu adalah baik. Ingat, belajar itu kebaikan. Makanya dulu itu ada seorang ingin mengingkari kemungkaran di sebuah masyarakat. Dia bingung gitu. Gimana cara ngingkarinya? Ajaklah atau bikinlah kegiatan yang mana semua orang sepakat kalau itu baik. Apa kegiatannya? Ngaji. Di masjid itu ngaji, udah itu aja. Loh kok bisa? Udah ngaji pokoknya bilang gitu. Walaupun sedikit enggak apa-apa. Nah akhirnya dibuka ngaji. Peserta yang datang cuma 1-2 dari rumah dan bisa berkembang di masjid, ya. Kemudian dakwah tersebar berkembang, ya. Akhirnya orang sudah tidak mengikuti kemungkaran itu. Dan itu banyak kenyataan seperti itu. Ya, kenyataan seperti itu. Kenapa? Karena dalam majelis seperti ini gitu, malaikat hadir. Sakinah turun. Rahmat meliputi. Disebut namanya oleh Allah. Ya, diampuni oleh Allah. Kejelekannya diganti dengan kebaikan. Nah, belajar seperti itu kok kemudian dicela, berarti gurunya yang tidak paham. Jadi jangan itu. Makanya orang selagi masih belajar itu diharapkan kebaikannya. Dan jangan memutuskan itu melebihi, memutuskan itu seolah-olah kayak mengkodokkan gitu, mentakdirkan. Oh kamu itu bodoh, nggak bakal begini. Dan kadang ucapan-ucapan seperti itu adalah ucapan yang tidak pantas. Ya. Allah Maha berkuasa untuk kemudian bisa merubah siapapun dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan-ucapan optimis, ucapan-ucapan yang menyenangkan, itulah yang hendaknya disampaikan. Kemudian di sini seperti kisah Nabi alaihi salatu wasallam kepada Bashir tentang hadiah terhadap Nu'man bin Bashir, agar Bashir bersikap adil kepada anak-anaknya. Nah, ini kalau kaitannya dengan anak di lembaga ya seperti itu. Ya, jangan sampai kemudian lembaga tidak memberikan pelaporan di dalam hasil belajar,
Kalau nggak ada laporan gimana? Pokoknya percaya, tahu-tahu kelas 4 baca saja belum bisa gitu kan, repot gitu. Nah kan nanti mesti orang tuanya jengkel, wes SPP ini larang-larang tekan saiki koyong ini kan, seperti itu gitu. Artinya tetap harus ada progres itu untuk dilaporkan, karena kerjasama antara guru dengan wali murid ataupun wali santri itu hal yang sangat diperlukan. Kemudian yang ke-10 yang terakhir itu adalah musa'adatul fuqara, yaitu membantu kegiatan yang bagus dari murid. Sebenarnya ini mirip dengan tadi yang menemani murid tadi, ya mirip, tapi kalau menemani murid lebih ke bentuk ibadah seperti sholat. Kalau ini kan kegiatan sosial, ya membantu kegiatan yang bagus dari murid, misalnya kayak kerja bakti atau apa dia teman nih, ya. Nah, ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita lanjutkan pada bab keempat. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustazuna Abu Idris Enggar Subrangkora Hafidhullah atas ilmu yang telah disampaikan. Dan sesi berikutnya itu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta kamusa yang ingin bertanya secara langsung melalui mikrofon, open mic, ataupun melalui tulisan di grup atau di yang lainnya. Ahwan Ustadz, Oh ya, silakan. Ana ingin bertanya tentang yang pasal ke-8, tentang apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah. Ustadz, Ahwan Ustadz. Pada bagian pasal ke-8 itu, ya, itu seperti disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal, ya, kuntu radifan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Atau di dalam sebagian naskah itu kuntu khalfan Nabi, ya. Saya ini membonceng Nabi alaihi salatu wassalam ala himarin, di atas himar. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, mahakullah ala libat wa mahakul libat ala Allah. Apa hak Allah pada hambanya, ya, dan apa hak hamba kepada Allah. Maka Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jawaban dengan diulangi pertanyaannya dulu. Hakullah ala libat an ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a, wa hakul libat ala Allah an la yu'adziba man la yusriku bihi syai'a. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mengulangi, ya, bentuk pertanyaannya, bahwa hak Allah kepada hamba itu, hamba mereka menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian, ya, hak hamba kepada Allah itu, beliau mengatakan Allah tidak akan mengadab siapa saja yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Di situ yang disebutkan, ya, pada saat mendapatkan khabar gembira ini,
Mu'ad sempat bertanya, afalau basirun nas, tidakkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tubasirhum fayatakilu, jangan kamu kabarkan kabar gembira ini kepada mereka, nanti mereka santai-santai. Ya, sehingga kalau menyampaikan hadis ini itu mesti harus sampai pada yang terakhir nih, jangan sampai mereka santai-santai gitu loh. Ini kaidah. Kalau menyampaikan habis itu mereka santai-santai, termasuk dari larangan yang ada dalam hadis ini. Makanya kalau bertanya ini harus sampai pada tidak boleh santai-santai, baik yang bertanya, lebih-lebih yang ditanya, seperti itu. Jadi hak yang dimaksud di situ adalah memang hak yang dimana itu hak tersebut memang hak yang melazimi pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah ilah. Ya, dia yastahiqu al ibadata wal uluhiyata, dia berhak untuk mendapatkan peribadatan dan penghambaan dari para hambanya. Hamba menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kepadanya, itulah hak. Adapun hak hamba kepada Allah itu sifatnya tidak mewajibkan Allah. Tidak mewajibkan Allah. Kenapa? Karena hak hamba itu semata-mata adalah karunia dari Allah. Karena tidak ada yang bisa mewajibkan Allah kecuali dirinya sendiri. Jadi tidak bisa karena hamba itu beribadah kemudian hamba itu mewajibkan Allah harus masukkan surga atau tidak akan mengadab. Itu tidak. Itu semata-mata kemuliaan, semata-mata karunia Allah. Ini harus dimaklumi. Ini dari sisi pembahasan akidah. Kemudian bahwa syirik di situ, ya, syirik di situ, penyebutan hak hamba kepada Allah itu Allah tidak akan mengadab orang yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Itu termasuk pula apa yang menjadi mafhumnya. Artinya tidak sekedar tidak mensyirikkan saja tanpa mentauhidkan, karena itu tidak mungkin. Namun dia tidak mensyirikkan Allah itu adalah dia juga mendatangi tauhid. Ya, karena sudah mafhum dari pernyataan sebelumnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa Mu'ad dia bertanya kepada Nabi. Ini kan di satu sisi beliau tahu ya kalau berdakwah itu sesuatu yang utama. Tapi tatkala di situ ada hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan, dan tentu Mu'ad ini adalah orang yang semangat menyampaikan ilmu. Ya, tapi kenapa mesti bertanya? Karena terkadang suatu ilmu itu kalau disampaikan tidak tepat, itu justru bukan kebaikan yang didapat. Makanya Ali mengatakan hadisun nasa, ya, bima ya'rifunahu atuhibbuna an yukdaba Allahu wa rasuluh. Ajak bicara manusia itu dengan sesuatu yang mereka bisa faham. Apakah kamu suka kalau Allah dan Rasulnya didustakan? Ini pembahasan ketiga, ya. Sehingga di sini karena konsekuensi daripada hadis ini, ya kita mesti menjelaskan bahwa hak Allah yang dimaksud yaitu untuk ditauhidkan, Allah ditauhidkan. Kemudian hak makhluk dia mendapatkan itu tidak disiksa, dia tidak mensyirikkan Allah. Ini seorang dia mesti mengetahui tentang kesyirikan itu sendiri apa. Dan dikatakan oleh para ulama, di dalam setiap bentuk amal, setiap bentuk ibadah, di situ ada naun minasyirik, ada macam dari kesyirikan. Sehingga jangan disangka kalau syirik itu tidak nyembah ini selesai. Tidak. Bahkan orang sholat syirik bisa. Bahkan orang dia dalam keadaan puasa syirik bisa. Bahkan seorang dia mendapatkan kenikmatan dari Allah syirik bisa. Bahkan seorang dia mendapatkan ujian dari Allah, ada angin, kemudian jemurannya jatuh kemana-mana, syirik bisa.
Ya, dia bisa masuk di dalam seluruh lini yang ada dalam kehidupan kita. Ya, makanya kalau seorang misalnya ada angin ribut atau ada hujan deras, kemudian terjadi banjir, kemudian dia mencela hujannya, dia mencela anginnya, itu sudah syirik. Ya, kenapa? Karena dia mencela, kalau dia mencela angin, mencela hujan, yang membikin hujan, yang memberikan hujan itu Allah. Ya, dan itu biasanya berkaitan dengan kejadian yang kita tidak sukai gitu. Akhirnya tubuh mencela ke situ gitu. Ini sudah masuk syirik gitu. Ya, makanya pada saat Allah mengirim hujan, mengirim apa saja, yang kemudian terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada kita, kita mesti ingat yang namanya takdir. Takdir itu kalau buruk, keburukannya dinisbatkan kepada kita. Maksudnya ini, seperti ini. Misalnya tahu-tahu terjadi bencana pada kita. Oh, ini karena dosa-dosa kita. Itu harusnya seperti itu. Adapun perbuatan Allah di dalam mentakdirkan yang tidak baik takdirnya, itu disangka dengan sangkaan baik. Oh, Allah ini memberi kesempatan kita tobat. Allah memberikan kesempatan kita muhasabah untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah ingin mengangkat derajat kita. Berbagai sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sangkaan baik seperti itu tidak akan fokus dengan anginnya. Kok setelah angin kok ada apa ini? Ada pohon tumbang ngenai rumah saya, misalnya seperti itu. Makanya kalau ada angin, itu kita diminta untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ya min khairi hadari. Ya, wahai Allah, hamba mohon kepada Engkau kebaikan dari angin ini. Ya, kemudian sebaliknya sampai akhir ya, sebaliknya minta perlindungan dari kejelekan angin ini. Jadi justru adanya hal yang diciptakan kita, misalnya ada pada kejelekan, misalnya kita dikasih penyakit ya kita minta perlindungan dari kejelekan penyakit tersebut. Seperti itu. Minta kebaikan pada penyakit itu, misalnya gitu loh. Minta kebaikan penyakit itu, minta supaya diberi kesabaran, minta supaya apa? Diampuni dosanya, minta supaya, itu kan kebaikan-kebaikan yang memang Allah takdir Allah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kejelekan pada diri kita. Makanya ya, kalau orang itu kalau terlalu pinter tentang sebab itu kadang susah memaknai takdir. Maksudnya seperti ini, cerdas, terlalu pinter tentang misalnya ilmu bumi, tentang pergeseran lempengan gitu. Oh, ini terjadi gempa ini karena pergeseran lempengan. Ya benar, secara ilmu teori seperti itu. Tapi kalau orang dia lepas dari kaitannya dengan takdir, tidak akan bisa ngambil pelajaran. Oh, ini kita banyak dosanya. Yang lebih ngeri lagi itu malah gini loh, yang dianggap banyak dosa orang lain, dirinya rumongsone selamat. Ini lebih parah ini. Yang seperti ini yang menyebabkan rumongsone de ora gitu loh. Itu salah. Karena terkadang banyak dari perbuatan-perbuatan kita itu yang sebenarnya juga kalau ditinjau secara keilmuan salah gitu loh, dosa. Misalnya kemarin ngingkari itu ya, itu kalau diteliti bisa jadi dia juga banyak terjatuh pada syirik gitu, bisa jadi. Karena syirik itu tidak cuma dalam hal itu seperti itu, masih banyak menjadinya. Ya, nah, makanya di dalam kita mengingkari itu harus difahami diri kita sendiri lepas, kemudian juga kita tetap punya kasih sayang dari orang-orang yang melakukan, agar supaya mereka rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi kepada tadi, pada takdir tersebut. Nah, sehingga untuk memaknai supaya kita itu tidak merasa pede, pelajari saja kitab tauhid. Pelajari kitab tauhid itu apa? Dari awal sampai akhir. Nanti kita akan tahu, oh tauhid itu seperti ini, oh syirik itu seperti ini.
Bahkan seorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, itu sudah syirik. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, ya, sungguhnya wakanati rihu thayyibatan. Ya, ini kita bisa sampai ke menyeberangi lautan karena anginnya bagus, nahkodanya cerdas. Itu beliau menafsirkan satu bentuk perkataan kesyirikan, karena nikmat itu tidak disyukurkan kepada angin, tapi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syukurnya kepada nahkoda, itu kalau mau syukur ya monggo, mengatakan jazakallah, tidak apa-apa. Kalau enggak ya enggak apa-apa, pokoknya sembayar. Nah, itu harusnya orang tahu masalah seperti itu. Mungkin ini saja yang disampaikan karena itu butuh hadis itu butuh penjelasan panjang ya. Sebenarnya masih ada ya, karena dulu pembahasan itu pernah kita sampaikan di pondok, itu dari hadis itu ada sekitar hampir 40 faedah. Jadi kalau dibahas itu bisa bermajelis-majelis gitu. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan ya. Wallahu taala. Sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadzuna Abi Tersinggar Rasulullah atas jawaban yang telah diberikan. Demikian pula kepada kita bisa mendapatkan faedah tambahan pada taklim di sore hari ini. Peserta kami sayang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesi berikutnya yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara demikian telah mewakili rekan-rekan panitia. Apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di sore hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita memohon taufik kepada Allah agar kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.